mungkin kan berarti ini apa? Omega 0 ini kan 0 ya, kecepatan itunya. Lalu omega T-nya kita hitung jadi 25.000 rpm. Nah, ini harus kita jadikan dalam bentuk radian misalkan ya. Radian per second ini jadi berapa nih? Jadi 25.000. Kalau ini kan root per, nah, jadi putaran per itu ya. Kalau putaran kan mungkin kita ganti putaran aja ya. Putaran per menit sebetulnya ya. Menit itu nanti kita jadikan detik jadi 60 detik. Oke. Nah, kemudian kalau jadi dapatnya adalah kalau kita hitung berapa tuh? Coret ya. Mungkin jadi 2.500 per 6 ya. Putaran per second gitu. Lalu kalau kita mau konversi ke radian ya, radian. Ini menjadi, ini kan tinggal kita kasih radian ya. Jadi 2.500 putaran per 6, kita kali 2 pi ya. 2 pi rad per ini putaran ya. Per satu putaran gitu. Satu putaran. Nanti ini dapatnya, ini putarannya coret ya. Coret ini radian per second ada, jadi ini apa lagi nih? Ini mungkin ini 3 ya. Coret ya. Oke. Jadi 2500 pi per 3 radian per second. Lalu ini kan percepatan sudutnya ya mungkin kalau rata-ratanya jadi apa? Alfa kan sama dengan delta omega dibagi delta T ya. Jadi mungkin jadi 2.500 pi per 3 dibagi T-nya berapa ya? 5 menit kali 5 menit kali kali 60 ya. Kan detik ya, second gitu ya. Ini kan radian per second, ini per secondnya. Nanti dapatnya jadi berapa? Coretnya ya. Jadi 250 dibagi berapa? 5 kali 6 30. 3 kali 30 ya. Pi radian per second kuadrat misalkan ya. Ini kira-kira segini mungkin dapatnya. Atau mudah-mudahan nggak salah hitung ya. Per 9 pi radian per second kuadrat gitu. Lalu yang si kalau banyaknya putaran berapa? Banyaknya putaran berarti theta ya. Nah, tetanya kan pakai rumus yang ini, theta sama dengan apa? Apa ya? Omega 0 T plus setengah alfa T kuadrat nanti. Tapi omega 0-nya kan 0 ya. 0 ditambah setengah, nah kali alfanya yang ini tadi. Misalkan 25 pi per 9 T. T-nya adalah 300. Nanti dapat berapa aja ya. Lalu nomor 2 kan langsung ya. Jadi kalau yang ini adalah langsung torkanya atau torsinya ya. Torsinya itu tau sama dengan R-nya berapa kali dengan F-nya ya.
Dan ini yang tegak lurus nih ya. Maka R-nya 5 cm itu berapa ya? 0,05 0,05 Pak. ya. Kali 700. Nah, jadi dapatnya berapa gitu ya? 35 Pak. Oh, 35. Oke. 35 ya. Nah, kalau yang ini berarti apa? Ini ada sudutnya ya. R, R. Nah, ini sin ya. Sin 60 ya. Sin 60. Oke, sin 60. Sin 60 ya. Nanti dapatnya berapa dihitung ya. Bisa tinggal dikali. Sin 60 berapa ya? 0,866 ya. Kalau nggak salah ya. Itu bisa dihitung. Lalu nomor 3 ini gimana nih? Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 Pak. Oke. Energi mekanik 1 sama dengan N2 gitu ya. Iya Pak. Nah, ya karena bentuknya ini apa tuh? Pejal ya, apa nih? Bola padat. Jadi ini ada apa? Ini ya, setengah M V kuadrat 1 kan ya. Ditambah setengah I ya. I omega kuadrat 1 gitu ya. Ditambah energi potensialnya MGH ya kan ya. Sama dengan ini sama ya. Setengah M V kuadrat 2 tambah setengah I omega kuadrat 2 tambah MGH. Apa ini? Bentar. Nah, kemudian yang di ini, suku ini kan nggak ada ya, kecepatannya kan masih di atas ini ya. Kecepatannya belum ada, ini jadi sama dengan 0 ya. 0 gitu ya. Jadi dapatnya adalah si apa nih? Ini menjadi MGH ya. Di bawahnya apa ya? Itu 0 ya. Terus yang ini kalau sebelah sini kan nanti ininya ada di bawah sih, apa sih setelah menggelinding ke bawah, ini hanya 0 ya, hanya 0 ya. Kan ininya 0. Jadi ini yang tinggal adalah jadi MGH sama dengan apa? Setengah, misalkan MV kuadrat ya, I2-nya kita hilangin aja ya, ditambah setengah I omega kuadrat gitu ya, omega kuadrat. Nah, yang masalah adalah I itu berapa di sini kalau pecah bola gini? 2/5 Pak. Ada KMR kuadrat, K-nya diganti jadi 2/5 Pak. Yang I itu berapa? 2/5 MR kuadrat Pak. Oh, MR kuadrat, oke. Terus berarti omega berapanya? Omeganya berarti berapa? Omega kan hubungannya dengan V apa sih? V sama dengan omega kali R gitu ya. Jadi omega adalah V dibagi R ya. Kalau omega kuadrat berarti ya V per R ya gitu ya. Berarti tinggal dimasukin nih. Coba kita masukin dapetnya berapa nih? MGH setengah. Oh ini M-nya sama ya. M ya. V kuadrat tambah setengah I-nya tadi berapa? 2/5 MR kuadrat dikali berarti V kuadrat dibagi R kuadrat gitu ya. Nah ini ada siku si ini M-nya bisa dicoret ya kalau salah ya. Ganti warna. Ini M kan ya. Ini coret ya. M-nya kan coret nih. M-nya jadi tinggal GH.
Ini setengah V kuadrat ya, ditambah, nah yang ini itu kan nih R kuadrat ya, sama nih coret nih. Kemudian apa lagi? Oh, 2 ini. Jadi coret ya. Jadi 1/5 ya. 1/5 V kuadrat gitu ya. Kalau dijadiin itu jadi 5/10 V kuadrat tambah 2/10 V kuadrat gitu. Nanti dapatnya adalah ini jadi GH sama dengan berapa? 5 tambah 2, 7 ya. 7/10 V kuadrat. Maka V-nya adalah akar ya. Akar 10/7 G H ya, gitu ya. Nomor 3 seperti itu. Lalu nomor 4, nih. Hitung momen inersia 4 massa titik yang terletak di ujung suatu bujur sangkar dengan sisi L yang berputar pada sumbu yang melalui pusat massa dan tegak lurus bujur sangkar. Oh. Momen inersia. Ini gimana nih? Momen inersianya. Kan rumusnya apa sih momen inersia? Iya. I sama dengan apa sih, sigma ya? Sigma M R kuadrat ya? I sama dengan berapa gitu ya? Tapi kita kan harus hitung ini ya. Ini jaraknya berapa nih? R-nya kan ya. Dari sini berapa, dari sini berapa, dari sini berapa, dari sini berapa gitu ya. Nanti, oh ini kayaknya soal di itu ya, bentar ya. Kita lihat aja soal. Nanti saya upload di itu ya, di siap ini Mas. Nanti saya siap di itu di Mas ya. Ini soalnya ada di sini nih. Oh ini nih, sorry. Hitunglah momen inersia 4 massa yang terletak di ujung satu bujur sangkar dengan sisi L yang diputar pada sumbu yang melalui pusat massa dengan tegak lurus. Jadi I kan rumusnya I sama dengan sigma MI kali R I kuadrat ya. Kemudian kalau kita lihat berarti ini apa namanya, jaraknya ya. Jarak dari sini ke sini misalkan kita namakan R ya. Maka R kuadrat adalah, nah jarak ininya kan jarak sisinya L, berarti jarak dari sini ke sini adalah L kuadrat. Tapi jarak dari sini ke sini sama dengan jarak dari sini kan ya. Jadi tinggal pakai Pitagoras, maka dapatnya ini R kuadrat sama dengan 2 kan, karena di sini sama dengan yang ini ya. 2L dibagi 2 dikuadratkan. Nanti R kuadratnya sama dengan apa? L kuadrat dibagi 2. Maka I-nya adalah rumusnya ini tadi, MI kali R kuadrat. M dikalikan dengan jaraknya berapa? L kuadrat dibagi 2 ditambah M L kuadrat. Karena ini sama jaraknya. Dari sini ke sini sama, dari sini ke sini sama. Sama semuanya jaraknya. Jadi M L kuadrat dibagi 4 tambah M L kuadrat dibagi 2 tambah M L kuadrat dibagi 2 tambah M L kuadrat dibagi 1 ya. Jadi nanti dijumlahkan dapatlah ini adalah 4M dikalikan dengan L kuadrat dibagi 2. Atau ini 2-nya sama 4 coret. Nah, itu ya. Jadi nanti dapatnya adalah si I sama dengan 2M L kuadrat. Nah itu kalau diputarnya di sini ya. Bisa juga putarnya di sini nih. Diputar di sini ya. Di sumbu gitu. Kalau diputarnya di sini gimana? Kalau putarnya di sini dia
Oke, kalau berselisih kan berarti kan jaraknya R ya, R ya. Jadi M ya udah L kuadrat per 4. Nanti dapatnya nanti sama ya. Sorry. Jadi M L kuadrat. Lalu nanti kalau diputar di salah satu ujungnya, dia dapatnya 2 ml kuadrat ya. Jadi kalau dijumlahkan ini, kalau diputar di tengah dapatnya 2 ml kuadrat, diputar di sini dapatnya ini, diputar di salah satu dapatnya seperti itu ya. Kemudian yang nomor 5, nah, sebuah piringan berputar dengan kecepatan angular awal 500 radian per second. Pada T sama dengan 0, piringan mulai melambat dengan perlambatan 0,5. Berapa lamakah waktu yang diperlukan hingga piringan berhenti? Ini gimana? Jadi si omega 0-nya 500 ya per second. Ini pada. Terus alfanya ya 0,5 radian per second kuadrat. Jadi bisa pakai rumus itu ya, kepingan berarti pakai rumus yang apa? Omega T sama dengan omega 0 plus, kalau rumus itu gimana sih? VT sama dengan V0 plus AT ya, berarti ya. Omega T sama dengan omega 0 plus alpha kali T gitu ya? Rumusnya ya? Iya Pak, betul Pak. Terus ini 0 ya. 500 tambah alfanya ini kali T ya, oke. Nanti T-nya dapat berapa gitu ya. Atau karena ini perlambatan, ini jadi minus misalkan ya. Jadi minus ini dapat berapa. Ya, kira-kira itu. Apa benar semua kira-kira semuanya? Benar ya? Ya, mudah-mudahan benar ya. Lalu nanti materinya ini saya upload di itu ya, nanti bisa baca sendiri deh. Ini misalkan rotasi benda tegar ya. Itu kan ini misalkan ada ontang-anting gitu ya. Ada gaya percepatan sentrifugalnya V kuadrat dibagi R. Lalu gayanya seperti ini ya. Terus juga ini kecepatan sudutnya dt per dt ya, theta per dt ya. Dapat ini sama sih ya. Nah ini mungkin ada itu nih. Atau yang ini dulu ya, sorry ini. Dua orang anak menaiki sebuah merry-go-round atau komedi putar ya. Anak satu berada di posisi dengan jarak ke sumbu rotasi lebih besar dari anak kedua. Ini anak satu yang ini ya. Anak kedua yang ini. Apakah laju angular anak pertama lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan laju anak kedua? Jawabannya apa tuh? Dia naik ke bidik putar dua anak, yang satu ada di ujung, yang satu ada di tengah, misalkan ya. Anak kedua. Nah, kecepatan sudutnya sama apa enggak? Kedua anaknya itu. Nah, kecepatan sudutnya apakah lebih besar, lebih kecil, lebih sama? Mungkin berbeda, kalau yang Pak. Untuk berbeda Pak. Beda. Kalau beda apa? Lebih besar apa lebih kecil? Anak kedua lebih kecil dibandingkan anak satu. Kalau menurut saya begitu Pak. Oke. Tapi coba kita lihat ya jawabannya ya. Itu kan harusnya sudut yang dibentuknya sama ya. Coba kita lihat. Ini. Jadi di setiap waktu sudut theta yang ditempuh anak pertama sama dengan yang ditempuh anak kedua. Seperti diperlihatkan pada gambar. Jadi kalau misalkan ini dia pertama ada di sini ya, terus ke sini ya. Ke sini ya, terus ke sini. Itu kan sudutnya sama ya. Jadi itunya sama ya, sudutnya sama ya. Karena itu ketika anak pertama telah menempuh sudut 2 pi, sebagai contoh anak kedua juga telah menempuh sudut yang sama ya, besar. Karena itu kedua anak ini mempunyai laju angular yang sama ya, jadi
Jadi laju angularnya sama ya. Oke. Kalau yang ini gimana? Dufan duduk di bangku paling luar pada permainan ontang-anting. Dufan itu yang mana ya? Ini ya. Dufan nih, Dufan. Jadi di luar. Terus ada Dufi. Nah, Dufi itu yang ini. Dufi duduk di tengah-tengah antara Dufan dan titik tengah ini ya. Ontang-anting bergerak membawa satu putaran penuh setiap 2 detik. Maka kecepatan linear Dufi sama dengan Dufan. Atau 2 kali Dufan atau setengah Dufan. Nah, ini kecepatan linear berarti V ya. Kecepatan linearnya sama nggak? Kalau yang tadi kan yang soal tadi kecepatan sudutnya sama ya. Nah, kecepatan linearnya gimana? Apakah sama atau tidak? Sama, Pak. Sama ya. Oke. Tapi kan kalau kita lihat ya, ini nggak jalan ya itu ya. Pensilnya nggak bisa ya. Atau jawabannya ada ya? Oh ya, sorry. Nah ini. Kecepatan angular di sebelah titik pada benda pejali yang berputar pada posisi tetap adalah sama. Tapi ini kecepatan linear Dufan dan Dufi akan berbeda karena rumusnya itu V sama dengan omega dikalikan dengan si R ya. Jadi kita tinggal masukin tuh ya. Apa namanya? Kecepatan ininya gimana ya? Mungkin kalau dimasukin gimana ya? Di sini oke. Kok gini? Oke. Kan rumusnya kan V sama dengan omega dikalikan dengan R ya. Kalau kecepatan sudutnya kan sama ya. Misalkan ini kecepatan sudut Dufan ya. Dufan sama Dufi ya. Apa ya? Misalkan Dufan A ya. Dufan A. Susah ya. Ini satu aja ya. Ini satu ya. Ini V2 sama dengan V omega 2 kali R2. Ini misalkan Dufan ya. Ini adalah Dufi. Dufi ya. Nah, tadi si Dufan ada di luar ya. Di luar. Artinya ya kan gini. Tadi ya. Di sini kan ada si Dufan. Lalu di sini ada si Dufi ya. Ini Dufan nih. Ini Dufi. Jaraknya adalah dari sini ke sini misalkan R ya. Maka jarak dari sini ke sini kan ada setengah R ya. Setengah R. Nah, kecepatan sudutnya kan sama ya. Jadi, ini misalkan omega 1 sama dengan V1 dibagi R1 ya. Lalu omega 2 sama dengan V2 dibagi dengan R2 ya. Nah, omega 1 kan sama dengan omega 2 ya. Maka tinggal dimasukin nih. V1 dibagi R1 sama dengan V2 dibagi R2 gitu ya. Nah, si Dufan itu R-nya adalah R ya. Oh, ini kok ada di sini. Oh. Jaraknya adalah R ya. Jadi ini adalah V1 dibagi R ya. Sama dengan, kalau yang Dufi, V2 dibagi R-nya kan setengah ya. Setengah R gitu ya. Ini benar nggak? Benar ya? Maka nanti V1 sama dengan setelah itu, nggak ya? 2V2 ya? Gitu. Oh, salah saya ya. Yang ditanya kebalik, sorry. Yang ditanya ininya ya, yang V2 ya. V2 sama dengan setengah V1 gitu. Artinya kan kecepatannya si Dufi itu setengah dari kecepatannya si Dufan. Yang ditanya yang ini ya. Ya kan, yang ditanya itu yang si Dufi-nya kan? Iya, kecepatan Dufi.
Maka kecepatan V adalah setengah dari Dufan ya. Oke. Lalu mungkin ini nanti ya. Nah ini mungkin ada lagi ya. Kita sampai jam dikit lagi ya. Ini satu lagi ya. Ini misalkan ada sebuah piringan dan sebuah gelang dengan massa dan jejari yang sama dilepas di saat yang sama di puncak bidang miring. Apakah piringan mencapai dasar bidang miring sebelum, setelah, atau pada waktu yang sama dengan gelang? Jadi ini yang mana nih? Yang apa? Yang duluan sampai ke sini. Apakah ini gelang ya? Apa piringan? Coba. Udah asar ya. Coba. Ini dikit lagi. Tunggu aja. Masih online. Suruh jawab nih masih.
Baik, kita lihat lagi. Yang mana nih kira-kira ya? Yang apa sampai duluan ke bawah? Apakah ini gelang ya? Atau yang piring? Jatuh ke sini. Mungkin kalau kita lihat ya, jawabannya ini ya. Jadi semakin besar momen inersianya, semakin kecil lajunya ya. Jadi nanti yang lebih cepat adalah yang si piringannya. Mungkin kita sampai sini saja ya. Kita foto dulu. Ketua kelasnya kemana nih? Nggak ada ya? Ada Pak. Oh, oke. Coba, itu aja deh. Baik Pak. Bentar Pak.